وشافيا وشرف ذاتي وسيداتي القرخي السيوطي محمد أحمد سهل بن محفوظ ابن عبد السلام وشيخنا كي يحسن كي جهر كي أقل كي نصر كمار صالح بن هارون كي هارون كي عبد الجلال كي فقه إمام كي مرحرق عبد الحليم رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلى علمه وكرمته الله فتوح العارفين فتوح العارفين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kitabur Rabi'. Al-Kitabu utawi kitab Ar-Rabi'u kang kaping 4 iku fi ahkamin ing dalem pira-pira hukum yaktsuru kang akeh apa dauruha ubengane atau mubengi ahkam wa yakbahulan ala bil fadlihi kelawan wong kang ahli fikih apa jahluha bodoh ing ahkam. Contone ke ahkamin nasi kaya piro-piro hukume wong kang lali. Ke ahkamin nasi kaya piro-piro hukume wong kang lali wal jahililan wong kang bodoh wal mukrohilan wong kang den paksa wana imilan wong kang turu wal majnunilan wong edan wal mughma aleh lan wong kang ayang wasakrani lan wong kang mendem wasabiyilan bocah cilik wal abdilan kawula wal muba'adilan kawula muba'ad wal unsalan wong wadon wal khunsalan wong wandu wal mutahayyiratilan wadon kang bingung wal a'malan wong kang wuta wal kafirilan wong kafir wal jani wal janilan wong kang natoni salah ya wal janilan jin wal kafilan kafir wal janilan jin wal maha nggak ada ayatnya kan ya wal janilan wong wal janilan jin hukum-hukum terkait dengan jin apabila manusia hubungan dengan jin dan sebagainya jin termasuk mukallaf atau tidak wal maharimilan piro-piro mahram wal waladilan anak wal watilan wati wal uqudilan piro-piro akad wal fusukhilan piro-piro fasakh wasorihilan soreh ungkapan kang jelas wal kinayatilan persemon kinayah sindiran wa ta'ridilan meliringi wa ta'ridilan meliringi sama kinayah wal kitabatilan kitabah akad kitabah apa namanya merdeka akan wal isyaratilan isyarah wal milkilan milik wadainilan utang wa thamanil mithlilan rega pepadan wa ujratil mithlilan upah pepadan wa mahril mithlilan mas kawin pepadan wa dhahabilan emas wal fiddatilan perak wal maskanilan panggonan wal khadimilan peladen wa kutubil fikih wa kutub fikih finus khotin wa kutubil faqihi wa kutubil fikih lan piro-piro kitab fikih wa finus khotin kutubil faqihi piro-piro kitab wong kang ahli fikih wasilahil jundi lan gamane tentara wasilahil jundi lan gamane tentara waruto bilan korma teles wal inabilan anggur wasyartilan syarat wa ta'liqi lan gantungaken wal istisna ilan jabaaken wa daurilan
daur ubengan ayil hukmi kang masa hukum, wal hasri lan hasar ngitung atau ngeringkes, wal hasilan ngeringkes, wal isya'ati lan ngumumaken, wal adalati lan adalah, wal adailan ada, wal qada'i lan qada, wal i'adati lan baleni salat, wal i'adati lan baleni salat, wal idraki lan nemu, wat tahammuli lan nanggung tahammulus syahadah, wat tahammulan nanggung syahadah, nanggung kesaksian, wat ta'abbudiyati lan kang bangsa ta'abbud, bangsa ibadah, wa ta'abbudiyati lan kang bangsa ibadah, wal muwalati lan nuli-nuli, wa furudil kifayati lan pira-pira fardu kifayah, wa sunani lan pira-pira sunnah kifayah, was safari lan delungan, wal harami lan tanah haram, wal masajid lan pira-pira masjid, wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh al mazkur minan nasi wal jahil sampai tekaning wal masajid. Wa fi dimni dzalik lan iku ing dalem kandungane mengkono-mengkono al mazkur minan nasi wal jahil sampai tekaning wal masajid qawaidu utai pira-pira qaidah, wa fawaidu lan piro-piro faida, wa tatimmatun lan piro-piro penyempurna, wa zawaidu lan piro-piro tambahan, tubah hiju kang nyenengaken, tubah hiju kang nyenengaken apa qawaid wa fawaid wa tatimmatun wa zawaid, nyenengaken annadhira ing wong kang ningali, wa tusarrihu lan ngenakaken apa si qawaid fawaid tatimmalan zawaid al khatirah ing ati kang kumrentik. Jadi nanti di kitab yang keempat itu banyak sekali dijelaskan tentang beberapa hukum yang sering kita temukan di kalangan masyarakat, yaktsuru dauruha, sering terjadi, dan bagi orang yang ahli fikih kalau nggak ngerti itu ya kebangetan. Tentang hukum-hukum yang ada dijelaskan dalam kitab yang keempat ini. Masalah apa contohnya? Masalah orang yang lalai. Ini kan ketika ada orang lalai melakukan ibadah bagaimana, ketika ada orang lalai ada sesuatu yang mesti dilakukan kok tidak dilakukan, itu seperti apa? Sebab ada hadis bahwa salah satu rufi al-qalamu an salasah, itu salah satunya adalah an-nasi al-mukrah juga ya. Nah, itu nanti akan dibahas secara tuntas hukum-hukum yang terkait dengan orang yang lupa atau orang bodoh. Tentang orang bodoh yang seperti apa dalam kitab-kitab fikih banyak sekali ya, yu'adzaru li jahilin, dimaafkan untuk orang bodoh. Orang bodoh seperti apa yang mendapatkan dispensasi itu? Apa semua orang bodoh bisa dikatakan bisa mendapatkan dispensasi syarat? Tentu tidak. Kriterianya seperti apa? Terus ketika orang bodoh itu sudah jelas kriterianya, nanti secara detail juga akan dijelaskan hal terkait dengan orang bodoh itu. Nanti akan dijelaskan secara tuntas di kitab yang keempat. Ada mukroh juga, orang yang mendapat intimidasi, orang yang mendapatkan ancaman. Kira-kira tasarrufnya itu sah atau tidak? Kalau tidak sah itu seperti apa kriterianya? Kalau sah juga seperti apa? Nanti akan dijelaskan. Orang tidur juga begitu, nanti akan dijelaskan. Orang gila, orang yang tidak sadarkan diri, orang yang mabok, anak kecil, hamba, budak muba'ad, perempuan, itu secara khusus ada bab-babnya sebetulnya. Dijelaskan semua secara tuntas nanti di kitab yang keempat itu ya. Ada orang buta juga, ada mutahayyiro, ada orang buta. Tasarrufnya orang buta seperti apa, wilayahnya orang buta seperti apa, kesaksiannya orang buta seperti apa, itu akan dijelaskan. Apa boleh orang buta itu menjadi presiden, apa boleh orang buta itu menjadi wali, apa boleh orang buta itu menyembelih dan sebagainya, itu akan dijelaskan.
Terus ada juga terkait dengan orang kafir. Orang kafir itu apa? Terus status hukumnya seperti apa? Apa saja kafir itu? Dan juga sampai tentang masalah jin itu juga nanti akan dijelaskan. Apa betul jin itu ada khitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin, katanya bahwa jin termasuk orang yang mendengarkan wahyu dari Gusti Allah yang turun kepada Kanjeng Nabi. Terus kalau benar-benar jin itu terkena khitab, bagaimana ketika ada orang kawin dengan jin? Nah, itu akan dibahas. Wal maharim juga tentang terkait dengan mahram, siapa saja mahram itu, faktornya apa saja, ada faktor nasab, ada faktor rodo, ada faktor apa lagi, ada faktor musoharo, yang faktor nasab siapa saja, yang faktor rodo siapa saja, yang faktor musoharo siapa, itu juga akan dibahas secara tuntas. Terus hukum yang terkait dengan mahram itu apa, itu juga akan dibahas dalam kitab yang keempat nanti ada. Terus masalah anak juga, masalah wati juga akan dibahas. Wal ukut, masalah akad, masalah fasakh juga merusak akad, entah pernikahan ataupun merusak akad-akad yang lainnya. Ada soreh, ya, ungkapan itu ada ungkapan soreh, ada ungkapan kinayah, ada ungkapan ta'rid, ya, ada kitabah juga akan dijelaskan, ada isyarah. Oh, kitabah itu namanya bukan gitu, wal kitabah tulisan ya. Wal kitabah apa tadi mananya? Wal kitabah tulisan, sebetulnya wal isyarah. Ada wal kitabah, ini ungkapan semua, sorah, kinayah, ta'rid, kitabalan tulisan, wal isyarah tilan isyarah. Bagaimana ketika ada orang menceraikan istrinya hanya dengan apa, kirim SMS saja, ya, japri saja pakai WA, itu bagaimana? Atau sekarang ya transaksi menggunakan pakai surat menyurat, pesan memesan menggunakan apa? Ya bukan kertas, pakai apa namanya? Online ya. Nah, online itu berarti pakai tulisan semua, pesan, ada Lazada, ada macam-macam ya. Itu seperti apa? Nah, itu akan dibahas. Atau kalau pakai isyarah itu boleh tidak? Kalau boleh siapa saja, apa semua orang boleh, cukup pakai isyarah saja, itu akan dibahas juga. Termasuk juga tentang kepemilikan, masalah hutang, ada samanul misal, apa? Harga standar. Bagaimana kalau ada orang jual di melampaui harga standar harga standar itu apa? Ujratul mitli, upah standar itu apa? Mahrul mitli, apa itu? Mas kawin standar itu seperti apa? Mas, perak, rumah, khodim, pelayan, ya. Apakah rumah dan pelayan itu harus kita jual ketika kita mau haji? Apakah rumah dan pelayan itu harus kita jual karena kita tidak punya pakaian untuk menutup aurat dan sebagainya? Itu akan dibahas. Dan juga tentang beberapa kitab fikih, silahil jundi dan seterusnya, sama ya. Waruta wal ina, intinya itu semuanya nanti akan dibahas secara tuntas di kitab yang keempat. Kita nantikan saja ya, ini masih jauh sekali, ini masih mukadimahnya saja panjang banget ya. Nah, nanti wafidim nidzalika, dalam setiap kandungan pembahasan itu, dari masalah orang yang lalai sampai tekaning masalah masjid, masalah tanah haram, masalah tanah haram makan dan baina sama atau tidak, wilayah tanah haram itu di mana saja, apa sekarang itu sudah berubah atau tidak, ya, itu juga akan dibahas. Dan dalam setiap kandungannya nanti akan terdapat koedah-koedah, faedah-faedah, dan juga penyempurna dan beberapa tambahan yang sangat menyenangkan bagi orang yang mau melihatnya, dan juga mengenakan hati bagi yang mengkajinya tentunya ya. Al-kitabul khamisu, al-kitabu tawi kitab al-khamisu kang kaping 5 iku fi nadhairil albuabi, ing dalem piro-piro padane piro-piro bab.
akni ngarepaken sapa isun alati ing perkara hiya kang utawi alati iku min babin saking bab wahidin kang siji murattaban haraden runtutaken ala abwabil fikhi ing atase pira-pira bab fikih ala abwab fikih pira-pira bab fikih wal mukhatabu tekan den khitabi bihadal babi kelawan ikilah bab waladzi lan bab yali kang ngiring-ngiringi apa alladzi hing bab iku al mubtadiuna pira-pira wong kang kawitan belajar. Kitab kelima akan menjelaskan tentang bab-bab yang banyak sekali kesamaan-kesamaannya ya. Bab 1 tapi dirangkai atas beberapa bab fikih. Nah ini yang nanti menjadi mukhatabnya adalah mubtadiin kayak kita-kita ini. Alkitabus sadisu iku fi dalam perkara iftaraqat kang pisah-pisah fi ing dalem apa al-abwabu pira-pira bab al-mutasyabihatu kang pada. Bab ke-6, kitab ke-6 akan menjelaskan tentang sesuatu di mana beberapa bab yang sama akan terpecah-pecah. Yang kesannya sama tapi itu beda. Jadi sama tapi tak sama, sama tapi beda. Alkitabu utawi kitab as-sabiu iku fi nadhairah ing dalam pira-pira masalah kang duweni pada iku fi nadhaira ing dalam pira-pira masalah kang anduweni pepadan sarta kang macem-macem. Ini juga akan mengenai tentang beberapa masalah yang memiliki kesamaan sing macam-macam kayak air. Air ada yang digunakan untuk sesuci, air yang bisa digunakan untuk mandi, untuk wudhu, untuk apa lagi? Air itu banyak ya. Ada batu untuk teper, ada batu untuk apa namanya? Jumur akoba. Ya. Itu berarti kan ada sesuatu yang ya barangnya sama tapi digunakan untuk hal yang berbeda. Nadha irusyata. Ada debu untuk tayamum, ada debu untuk mensucikan. Mensucikan nadha irsyad. Itu juga akan dibahas nanti di bab yang ketujuh. Wa'lam lan waruwa sapa sirah anakulla kitabin setune saben-saben kitab min hadil kutubi saking ikilah pira-pira kitab asab atikang pitu iku lau ufrida lamun den dhewekaken apa kulo kitab bitasnifi kelawan karangan lakana maka yakti ana apa kulo kitab iku kitaban kitab kamilan kang sempurna. Bal kullu tarjamatin balik utai saben-saben judul mintaro jimihi saking piro-piro judule kulli kitab iku yasluhu patut opo kullu tarjamah patut ayakuna ingin ta'an opo kullu tarjamah dadi iku ana iku mu'allafan kitab kang den anggit hafilan kang meliputi. Ini perlu diketahui di sini satu kitab tapi mencakup 7 kitab. Padahal setiap kitab dari ke-7 kitab itu andaikan dijadikan satu karangan, disendirikan sebagai satu karangan. Kitab pertama khusus satu kitab. Kitab kedua digarang dalam satu kitab tersendiri. Itu tentu akan menjadi kitab yang sempurna. Kalau apalagi zaman sekarang kadang-kadang sering sekali karangan-karangan kitab itu menggunakan karangan yang tematik. Ya, kayak Yusuf Qardawi, Syekh Yusuf Qardawi ada fiqhu zakah khusus, fiqhu shalah khusus, ya fiqhul haji khusus. Jadi itu juga dikaji secara tuntas dalam setiap tema-tema itu. Lainnya apalagi beberapa tema yang sangat berbobot sekali. Jadi andaikan setiap kitab dari 7 kitab itu yang terangkum dalam kitab Asbah wan Nadhir ini dijadikan satu kitab tersendiri, itu sudah kitab yang sempurna banget. Bahkan jangankan satu kitabnya, setiap judul, bab, fasal yang ada di dalam masing-masing kitab itu juga sudah layak untuk dijadi satu kitab karangan yang meliputi, yang utuh maksudnya. Jadi nanti dalam Alkitabul awal kayak tadi Alkitabur Robi itu membahas tentang apa? Anasi hukumnya aljah. Itu hukumnya anai saja kalau jadikan satu kitab fiqhun nasi, fiqhul jan, fikih tentang masalah jin, fiqhul kafir, fiqhul mutahai. Wah, itu sudah cukup sekali untuk dijadikan sebagai satu kitab karangan yang
yang meliputi, yang sempurna. Waqad sudira lan teman-teman den kawiti apa kullu qaidatin saben-saben kaidah bi asliha kelawan dalile kulli qaidah minal hadis saik hadis wal athari lan athar. Lah nanti setiap kaidah-kaidah yang ada dalam kitab ini akan diawali sebagai referensinya, sebagai pijakannya akan diawali dengan apa? Hadis atau dengan athar. Kayak kaidah al-umuru bi maqasidiha itu nanti akan ada hadisnya apa yang terkait dengan apa? Terkait dengan al-umuru bi maqasidiha. Kayak innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa dan seterusnya. Al-masyaqqat tajlibut taysir itu apa? Darul mafasam muqaddam ala jalbil masah itu hadisnya apa? Itu sebagai dasar di awal nanti akan dituliskan hadis sebagai pijakan yang mendukung kaidah-kaidah itu. Jadi kaidah-kaidah itu sebagai telur, sebagai apa namanya, kaidah-kaidah itu sebagai apa namanya, sesuatu yang dikeluarkan dari sesuatu yang apa namanya, kaidah-kaidah itu bersumber dari hadis itu, nanti bermuaranya kepada hadis dan asar itu. Wahai tu kana lan ing dalam sumangsane ana iku fi isnadil hadisi ing dalam sanadi hadis apa tu'fun apes amal tu mangka agawe sapa isun juhdi ing payai isun, kemampuan isun fi tatabbu'i turuki ing dalem niti-niti piro-piro dalan wasyawahidi lan piro-piro saksi, piro-piro dalil litakwiyati krono nguwataken hadis ala wajin ing atase arah mukhtasarin kang den ringkes. Kalau ternyata dalam hadis, umpama dalam sanadnya hadis yang saya ungkapkan sebagai pijakan setiap kaidah itu ternyata ada kelemahan, saya akan mengerahkan segala kemampuan saya untuk meneliti jalur-jalur lain dan juga dalil-dalil untuk menguatkan hadis. Sebab karena hadis yang dianggap lemah itu bisa dikuatkan dengan jalur lain, dengan hadis-hadis yang lain, dengan sanad-sanad yang dari sanad ini lemah, cari sanad-sanad yang lainnya, itu bisa nanti menguatkan keberadaan kelemahan hadis itu. Makanya kalau saya temukan nanti ini hadisnya sebagai pijakan kaidah ini lemah katanya, nanti akan saya carikan dengan semaksimal mungkin mengarahkan segala kemampuan saya judi itu ya untuk meneliti jalur-jalur lain ataupun saksi-saksi atau dalil-dalil lain untuk menguatkan hadis yang dianggap lemah itu ala wajin mukhtasarin secara simpel. Wahadha amrun latar wahadha utawi iki amal tujuh di fitatabi turuk wasyawait litakwiyatihi iku amrun perkara lataro kang ora ningali apa ainuka mripate sira faqihan ing wong kang ahli fikih al ana ing dalem saiki yak tiru kang kuwasa sapa faqih alaihi ing atase hadza. Lah apa yang saya lakukan ini ketika menemukan satu hadis yang lemah kemudian dicari, diteliti ya, hadis-hadis pendukungnya atau sanad pendukungnya, itu adalah hal yang mata kamu tidak akan melihat kalau zaman sekarang melihat orang kalau mau begitu itu nggak akan kamu temukan. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang inginnya instan semua, inginnya sudah mateng semua ya. Jadi kalau suruh mencari, meneliti hadis mana yang sahih, mana yang terus beli yang hadis terangkan sahih kabeh ya. Hadis yang mu'alaq kan, mu'alaq sing ora tahu di mu'alaq itu yang tidak diungkapkan sanadnya. Merupakan hadis kayak pernah ketemu karo kanjeng Nabi seperti hadis A bla bla bla. Sanadnya enggak disebutkan. Jadi kayak langsung ketemu karo kanjeng, padahal itu hadis menjadi lemah dengan sebab tidak menyebutkan sanad. Kelemahan hadis itu kekuatan dan kelemahan hadis karena sanad ya. Sahihul hadis wa hasanul hadis wa dhaiful hadis itu tergantung rijalur ya, rijalur
apa rijalus sanad, perawi-perawinya itu. Makanya ketika perawinya hilang, mu'alak sampai nggak diungkapkan sama sekali, ya sudah, berarti hadis itu menjadi terjun bebas, paling lemah ke hadis yang dhaif. Nah itu mencari ketika menemukan hadis yang dhaif, kemudian langsung semaksimal mungkin mencari, meneliti jalur yang lain, saksi yang lain, hadis-hadis yang lain untuk menguatkannya. Itu sekarang kamu cari orang ahli fikih seperti itu nggak akan kamu temukan, kata Syekh Asyuyuti, nggak kamu temukan. Ya data lagi promosi ini, jadi rada edek sedikit. Kalau saya mampu, kata siapa, Syekh Asyuyuti, akan saya cari lah untuk ya zaman sekarang nggak akan layak diru aleh. Kamu nggak akan kamu lihat, nggak akan kamu temukan orang yang seperti itu. Wala yaltafitu biwaji, wala yaltafitulan orang peduli sapa si fakih biwaji kelawan wajah afakih ilaihi maring hada. Kalau kamu temukan ada orang ahli fikih, itu dia tidak akan peduli untuk mencari jalur-jalur lain untuk menguatkan suatu hadis. Wa anta utawi sira iku ida ta'amal tanalikane. Jadi yang namanya ini kan awal ya, muqad, jadi berusaha untuk Imam Suyuti menarik hati pembacanya agar semangat ya, senang dalam mengaji kitabnya. Jadi ya isinya promosi semua, promosi, jadi ya wajar. Wa anta utawi sira iku idza ta'amal tanalikane yang sapa sira kitab isun hadza ikilah kitab alimta, maka ngerti sapa sira annau setuhune kitabi iku khulasatu umrin pilihane umur wa zubdatu dahrin lan intisariye mangsa hawa kang mengko apa kitab minal mabahiti sang pira-pira pembahasan al muhimmati pira-pira kang penting. Kalau kamu mau angen-angen terhadap kitab saya ini, nanti silahkan diangen-angen dari awal sampai akhir ya. Kamu akan tahu bahwa kitab saya ini adalah khulasatu umrin, merupakan pilihan dari umur dan intisari dari masa. Aana bisa nulungi opo kitabi ngodikit yang mencakup minal waktu, yang mencakup apa? Beberapa pembahasan yang sangat penting. Wa'ana lan nulungi opo kitabi inda nuzulil mulimmati. Alhamdulillah. Inda nuzul mulimati ing dalam nalika temurune piro-piro perkara kang larakaken. Wa anaro lan madangi apa kitabi muskilatil masail ing piro-piro muskile masalah al mudlahimati kang peteng. Kitab ini juga akan membantu saat apa? Saat terjadinya banyak musibah, saat terjadinya sesuatu yang menyakitkan, saat terjadinya sesuatu yang yang susah, itu bisa membantu, bisa banyak membantu. Asbawan itu banyak sekali menjadi pijakan dalam bahasul masail. Jadi bisa sangat membantu sekali. Permasalahan yang rumit, permasalahan yang susah, yang mulimat, itu bisa terbantu dengan kitab Asbah wan Nadhair. Wa anar muskilatil mas'alatil mudlahimah, dan juga akan menyinari beberapa permasalahan muskil yang sangat gelap. Itu bisa terang dengan kitab Asbah wan Nadhair. Fa ini maka setune isun iku amitu neja sapa isun fi dalam kitabi ila muqaffalatin maring piro-piro masalah kang den kunci, ila muqaffalatin maring piro-piro masalah kang den kunci fa fatahtuha maka buka sapa isun ing muqaffalat. Saya bertujuan
menguak hal-hal yang terkunci dan akan saya buka sehingga bisa terbuka dan bisa dinikmati oleh semua santri atau semua masyarakat. Wa mu'addolatin lan ing piro-piro masalah kang angel fanaqah tuha mangka bagusi sapa isun fanaqah tuha mangka bagusi sapa ing mu'addolat. Saya juga akan mencoba untuk menguak masalah-masalah yang rumit ya. Terus saya baguskan sumbang sehingga tidak lagi rumit, sehingga menjadi mudah. Wa mutawwala dengan piro-piro perkara kang den dawa akan keterangane fala khastuha mangka ngringkes sapa isun ha ing mutawalat. Saya juga akan mencoba untuk mengungkap hal-hal yang panjang lebar akan saya terangkan secara simpel dan ringkas. Wa ghoraiba lan piro-piro masalah kang asing kola kang kitik apa antu jada yen den temu apa gharaib den temu mansusotan hale den nasi fanasos tuha mangka ngenas sapa isun ha ing gharaib. Saya juga akan suguhkan beberapa masalah-masalah yang asing yang kadang tidak ditemukan nasnya, akan saya kasih nasnya. Ulama yang tidak menemukan nasnya akan saya temukan nasnya, saya kasih nasnya tentang masalah-masalah yang asing itu. Wa'lam lan warwa sapa sira annal hamila setune perkara kang ndorong limaring isun ala ibda'i hadzal kitabi ayat taklif ing atase ngarang ikilah kitab iku ani setune isun iku kuntu ana sapa isun iku katab tunulis sapa isun min dalika saking mengkono hadzal kitab unmudzajan ing contoh latifan kang lembut fi kitabin ing dalam kitab sama itu kang arani sapa isun ing kitab tak arani syawaridul fawaid fi tawabiti wal qawaid. Syawaridul fawaid manane piro-piro faedah kang berot min idhofati sifat ilal mausuf min apa tadi syawaridul fawaid piro-piro faedah kang berot fi tawabiti ing dalam piro-piro pelanggaran wal qawaid lan piro-piro qaidah. Faro'a itu maka ningali sapa isun hu ing kitab syawarid waqo ingkang tumiba apa kitab maqian ing dalem nggon tumiba hasanan kang bagus minatulabi saking piro-piro santri wabtah jalan seneng lahu maring kitab sapa kathir wong akeh min ulil albabi saking piro-piro wong kang anduweni ati. Padahal wadzalikal kitabu hale utawi mengkono-mengkono kitab binisbah kelawan nisbah ilaha daman ikilah kitab apa namanya asyawan nadhair iku kekotrotin kaya sak tetes min kotoroti bahrin saking piro-piro tetesane segara min kotoroti bahrin saking piro-piro tetesane segara wasyadratin lan monte itu berarti kalung min syadarati nahrin saking piro-piro monte atau kalungnya gulu. Wa kanilan kaya kasnesun iku binasi kelawan manusa wa qad iftaraku hale teman-teman pisah sapa anas fihi ing dalem kitab sawarid. Farqon hale sak pantan ngadike. Oh, iku kok iftaraku fi farqon apane pantane. Firqatun utai sapantan iku kodin toa teman-teman kelempit sopo firqah iku kodin toa al hasad apa firqah utai sapantan iku kodin toa teman-teman kelempit al hasad ingatasi hasud apa jundubuhum piro-piro lambungi firqah waromat lan neja waromat lan neja oposi firqah itfa'a nurihi ya 4141
ainurihi bukan nurihim ya, itfa nurihi ing mateni cahayai kitab bi afwahin kelan piro-piro cangkeme firqah. Mene mancing. Wa ma hum lan or terus mancing. Wa ma hum lan oranana utawi si firqah iku bibalighi kelawan kang tumeka ing kitab ila antuqatta'a angin taden pegot apa kulubuhum piro-piro atine si firqah. Jadi begini, perlu diketahui bahwa anal hamila yang mendorong, yang memotivasi saya untuk mengarang kitab ini, kitab Asbawan Nadhair, itu dulu saya telah membuat percontohan kitab yang sangat kecil sekali. Itu saya ngarang kitab namanya kitab Syawaridul Fawaid fit Dawabiti wal Qawaid. Sama tentang qawaidul fikih. Tapi ya sangat kecil sekali. Fara'aitu wa qamaqiyan hasanan, saya lihat kitab saya tadi, kitab Syawarid itu mendapatkan posisi yang baik di hati para santri. Sangat mengena dan diterima oleh banyak santri. Wabtahajal katsirun min ul albab, dan banyak sekali orang-orang yang punya akal itu merasa senang, ya, merasa senang dengan kehadiran kitab Syawarid. Padahal kitab Syawarid itu jika dinisbatkan terhadap kitab ini, kitab Asbawan Nadhair, itu sama seperti kaqatratin min qatrati, baru setetes dari tetes-tetesan yang ada pada laut. Artinya kitab Syawarid yang begitu kecil saja mendapat posisi yang baik diterima oleh santri, nah apalagi kalau kitab Asbawan Nadhair mestinya akan lebih diterima. Wong nisbatnya kitab Syawarid dengan kitab Asba itu kaqatratin min qatrati bahrin, dan seperti apa sih sadratin min sadratinah, seperti satu untaian mute yang ada di lingkaran. Jadi kayak beberapa kalung saya, terus salah satu mutiaranya itu adalah baru kitab Syawarid. Padahal isinya kan banyak untaiannya, ya. Itu baru satu untai dari beberapa untaian kalung yang melingkar di leher. Jadi Asbah lebih banyak lagi faedahnya, lebih banyak lagi ilmunya. Mestinya lebih menarik daripada kitab Syawarid. Lah waqadif taraku mana tadi? Fi firqan itu ya. Waqadif taraku lan teman-teman pecah sapa si Anas fihi ing dalam kitab pecah firqan hale dadi pira-pira pantan itu. Firq hale dadi pira-pira pantan. Tadi salah baca. Firq hale pira-pira pantan. Nah, manusia, orang-orang menyikapi kitab Syawarid itu macam-macam, terpecah belah. Ada yang menerimanya dengan hasud, nggak senang ada. Meskipun tadi saya katakan banyak yang qad waqa mauqian, ya, diterima oleh banyak santri dan banyak orang yang senang, tapi ya di sisi secara umum tidak semuanya menerima sih. Ada yang hasud. Ya, kalau hasud kan berarti karena bagusnya, paham gak? Perkara dibagusi itu karena perkara dihasudi itu pasti karena bagus. Sebab beli pati-pati berarti itu adalah nikmat. Kullu binikmatin mahsud. Setiap orang punya nikmat itu pasti dihasudi. Makanya kita tidak dianjurkan untuk jangan terlalu banyak mengumbarkan tahadus bin imah wa amma bi nikmati rabbika fahadis, ya dianjurkan, tapi jangan terlalu banyak, sebab tidak semua orang ketika tahu kita punya nikmat itu dia akan senang. Tidak, ada juga banyak yang hasud, sebab kaidahnya apa? Kullu bi nikmatin setiap orang punya nikmat itu pasti ada yang hasud, pasti. Nah, ada yang hasud mencoba untuk memadamkan cahayanya kitab Syawarid dengan dengan mulut mereka, dengan ucapan-ucapan, dengan kritikan ataupun dengan, kalau kritik membangun,
menjatuhkan itu kadang-kadangnya sampai menjatuhkan, namanya juga hasud dengan ucapan-ucapannya. Tapi wa ma hum bibalighi ila an tuqata qulubum, mereka tidak akan sampai sampai dengan hasudnya itu kecuali hatinya nanti akan terpotong. Krungu beli kena udah. Wa kaifa yuqasu lan kaya apa yuqasu den kiasaken sapa man wong. Wa kaifa lan kaya apa yuqasu den kiasaken sapa man wong nasa akang cukul sapa siman fi hujril ilmi ing dalam pangkone ilmu, fi hujril ilmi dalam pangkone ilmu, mudkana ing dalam awit kana sapa siman ana iku min mahdi saking ayunane man, iku fi mahdihi ya, iku fi ing dalem ayunane man. Wada'aba fihi gulaman, wada'aba enaknya gulaman. Lantai lakon wadabalan nglakoni atau netepi, wadabalan netepi sapa siman, ya Allah, fihi ing dalam ilmu, gulaman ing dalam waktu bocah, wasaba ing dalam waktu enom, wakahlah ing dalam waktu dewasa, hatta wasala sehingga tumeka sapa siman ila qasdihi maring sejane siman, dikiasaken bidakhilin kelawan wong kang ora ahli, bidakhilin kelawan wong kang ora ahli, apa makang jumenengi sapa dakhil sanawatin ing pira-pira taun filahwin ing dalem nganggur, wala'bin lah itu ya nganggur enak-enak dolanan, wala'bin lan dolanan, waqata alan nempuh sapa siman, nugel sapa siman aqatan ing pira-pira waktu, yahtarifu hale kerja sapa siman fiha ing dalam awqat, au yaktasibu ata usaha sapa siman, tsumalahat maka kari-kari cumleret minhu sakiman apa iltifatatun penglirik, noleh atau lirik ilal ilmu, fanadhara mangka ana sapa siman fi dalam ilmu, wa mahtakaman ora becus sapa siman, wa qana alan terima sapa siman minhu sang ilmu bitahillatil qasami kelawan pepaese sumpah, wa radiyalan ridho sapa siman ayo manku dakhil mau ya, dakhil itu ya dakhil kayak tekan iman si priben dakhil bidakhilin mau ya bidah aqama kang jumeneng sapa dakhil sanawatin filahwin wala waqatu alan megot atau menempuh sapa dakhil auqatan yahtarifu hale kerja sapa dakhil via ing dalam awqat au yaktasibu atawa usaha sapa dakhil tumalah maksumin saking dakhil apa iltifatatun penglirik atau noleh ilal ilmi fanadhara ma'anam sapa si dakhil fi dalam ilmu, wa mahtakaman ora becus sapa si dakhil, wa qanalan terima sapa dakhil misang ilmu bitahillatil qasami kelawan papaese sumpah, wa radhiyal ridho sapa dakhil ayyuqala ing yen taden ucapaken apa alimun wong alim, wa matasama 41 wa matasama
Wa matasama lan oranana tetenger sapa dakhil. Jadi begini. Wa kaifa yuqasu man nas'a fi khudr ilmi. Tadi ada orang yang kelompok yang hasud dengan kitab saya, ya, yang begitu banyak diterima oleh orang-orang yang oleh para santri, banyak orang yang punya akal juga seneng. Tapi kok ada orang hasud dari Syekh Jalal Asyuti ya. Wa kaifa yuqasu. Bagaimana? Kayak zaman sekarang itu kan banyak orang yang kemudian suka mencaci, suka memaki di afwahim tadi ya. Suka mencaci, suka memaki, suka menghina, suka menyinyir dengan amalan-amalan kita. Nah, itu berarti mereka orang hasud semua itu. Orang hasud. Mereka takut dengan keberhasilan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah begitu berkembang di negara kita. Jadi mereka yang kemudian teriak-teriak, membid'ah-bid'ahkan, yang kemudian mengkafir-kafirkan kita juga, itu sebenarnya mereka dalam keadaan ketakutan. Lah bisa gak dikasih dengan mereka dan kita dengan mereka? Yo nggak bisa. Kaifa yuqasu manasa. Bagaimana bisa disamakan orang yang tumbuh ya, orang yang tumbuh di lingkungan ilmu sejak dia masih dalam ayunan. Nah, Nahdlatul Ulama itu asalnya sudah ada sebelum kita lahir. Jadi sejak ayunan itu wis dia sholawati, wis di khamsatun utfi biha, macam-macam. Anatalil wis ana. Tol dibid'ah-bid'ahkan, tol disesat-sesatan oleh orang yang baru mengenal ilmu agama. Itu pun kenalnya dari YouTube, itu kenal dari nggak mondok, nggak nyantri, nggak istighal ya, ning ilmu. Tali membid'ah-bid'ahkan para kiai-kiai singkaruan hadratus syekh, bahasa hadratus syekh itu berarti minimal sudah kutubus sita semuanya hafal. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu berarti yang minimal sudah 6 hadis kutubus sita itu semuanya hafal semua. Baru ada julukan Hadratus Syekh itu. Lalu dibidah-bidahkan oleh keluaran LC sing beli karuan apa namanya kuliahnya itu ya. Jadi nggak bisa disamakan orang yang tumbuh dalam pangkuan ilmu sejak filmadi, sejak dalam ayunan, dan sejak kecil, muda sampai dewasa sampai tua selalu bergelut dengan ilmu. Kok mau disamakan dengan bidakhilin, disamakan dengan orang yang bukan ahlinya? Gimana sih? Ya aqama sanawatin filahwin wal abin. Tahun-tahunnya hanya dilewati dengan bergurau, dolanan, terus juga dengan bekerja sambil usaha. Terus tiba-tiba baru hijrah, baru hijrah sebentar, terus kemudian sudah berani mau jadi artis. Ini berarti waktunya sudah habis lahwin wala abin. Sekarang banyak kan artis-artis yang hijrah terus kemudian tiba-tiba dia dakwah membid'ahkan ajaran-ajaran kita. Sama kita ya, jangan sama, masa disamakan orang yang baru iltifatun, baru lirik ilmu ya, baru tahu ilmu, mondok juga nggak pernah, dulunya hidupnya dihabiskan filahwin wala abin wa mahtai malah nggak becus. Mereka hanya terima dengan tahillatul qasam, titik takbir, titik, nah gitu aja. Waradi ayyuqala alim, seneng kalau dikasih dinamakan apa? Diundang ustad itu aja, udah seneng. Padahal nggak ada ciri-ciri sama sekali sebagai orang alim. Sama dengan mereka, ya nggak sama. Nah, jadi mono-mono ya. Ya ada kesamaan seperti itu. Kata Ibnu Jalal Asyutinya,
Yang dulu itu ya orang yang hidup selamanya untuk mencari ilmu. Sampai kalau ada hadis yang lemah saja dicari kira-kira. Itu berarti kan betul-betul orang yang hidupnya bergelut dengan ilmu. Dicari kira-kira ada enggak dari jalur lain yang bisa menguatkan. Kan begitu. Kan kadang kalau orang tahu hadis lemah ya sudah. Oh ini ya sudah kan begitu ada. Ini sih ya. Oh lemah. Ini kira-kira saya nggak yakin ini lemah. Pasti ada yang bisa menguat. Dicari, dikuah hadis lain, jalur lain sangatlah. Nah, itu kan berarti betul-betul orang yang himmah untuk pencari ilmunya betul-betul sudah mendarah daging. Kalau disamakan dengan orang yang hasud tadi, yang gak bisa membuat kitab seperti karyanya As-Suyuti, ya jangan disamakan kata As-Suyutinya, jangan disamakan. Ana benu darota ma'rufan biha nasabi wahal bidarota yalan nasu min arin. Ana utawi sun iki ibnu darota putrane mbok darah iku iku ana mbok darah biyen iku wis wafat tapi ya langganan biyen warung arne mbok darah ya masakan enak rumbai biasa mbok darah. Oke semua. Oh Manzeli itu mbok darah. Ana benu darota utai iku ibnu darota anak lanang mbok darah. Ma'rufan halidin kenal dia kelawan daroh apa nasabi isun. Wahal bidarota lan anata iku kelawan mbok darah yalan nasuhe menusa min arin utawi cacat. Saya ini adalah putranya Mbok Darah. Nasabku dikenal dengan Mbok Darah itu. Wahai manusia, apa kalian tahu apa ada cacat pada Mbok Darah itu? Enggak ada. Beliau adalah perempuan yang sangat tinggi derajatnya, sangat baik, sangat luhur. Tapi mau disamakan dengan orang senggak karuan ya jangan. Kata yang Suyuti. Ala anna ingatesne isun ikulan natakilu ora pasrah sapa isun ora natakilu tawakal ora pasrah sapa isun alal ahsabi ingatase pira-pira tedak wal ansabi lan pira-pira turunan wala nakilan ora pasrah sapa isun antala bil maghali saking Magholi sama Ali tuh Magholi Antolabil maghali saking nuprih piro-piro perkara kang larang mahal. Bahkan kitab asli antolabil ma'ali saking nuprih piro-piro keluhuran derajat yang tinggi ya berarti mahal kan itu. Bil iktisabi kelawan bukan iktisab itu bil aksabi ya. Bil iktisabi kelawan usaha. Bil iktisabi kelawan usaha. Saya bukanlah tipe orang yang mengandalkan leluhur dan juga nasab. Saya juga bukan tipe orang yang mencari, yang tidak pasrah untuk tidak usaha dalam mencari ketinggian derajat. Artinya saya itu mencari keluhuran, mencari sesuatu yang mahal itu dengan usaha, nggak pasrah begitu saja. Wong pengen ilmu jadi beli gelem deres, beli gelem ngaji ya. Wal jununu fununu ya. Tamannai antum si faqihan munadhiran bi ghairi ana'in wal jununu fununu. Kamu pengen jadi orang ahli fikih, pengen pinter, pengen cerdas, pengen alim, tapi beli gelem susah, beli gelem usah ya sengaran edan gue beli kayak kosin ngolat bandalan gue beli. Itu juga termasuk bagian daripada gila. Wal jununu
Edan iku macam termasuk dua kepengenan tapi ora dilakoni kepengenan. Pengen pinter beli gelem deras, pengen sugi beli gelem ker. Iku edan namanya wal jununu fununu. Perasaannya bakal edan ku kudu udah bahaya beli. Wal jununu fununu. Lasna wa in kunna dzawi hasabin yauman alal ahsabi nattakilu. Lasna orang sapa kita. Wa in kana swain kunna senajan ana sapa kita iku dzawi hasabin kang anduweni tedak yauman ing dalem siji dina ora ana iku nattakilu pasrah sapa kita gandulan atau pasrah sapa kita alal ahsabi ing atase pira-pira tedak nabni tumbuh sapa isun kana kama kanat kaya oleh ana sapa awak iluna pira-pira leluhure kita iku tabni tumbuh sapa awak iluna wanaf awan agawe sapa isun mitlama ing padane perkara fa'alu kang padha agawe sapa awak iluna. Meskipun kami itu punya leluhur yang baik, punya leluhur yang derajatnya tinggi, punya leluhur yang punya pangkat dan derajat, ya. Tapi apa? Saya bukan tipe orang yang gandulan terhadap ahsab itu. Bukanlah laki-laki orang yang mengatakan siapa bapak saya. Tapi laki-laki adalah orang yang mengatakan man ana. Siapa saya? Siapa saya? Siapa saya ini? Ini karya saya, ini hasil, ini buah karya saya, ini gitu. Usaha saya kan begitu. Bukan orang yang mengatakan man abana. Siapa bapak? Bukan, tapi man ana. Siapa saya? Itu baru laki-laki. Jadi tidak mengandalkan nasab saya, hasab saya itu tidak. Kami tumbuh sebagaimana leluhur kami tumbuh. Kalau leluhur kami mampu mencetak sejarah, saya juga harus bisa mencetak sejarah. Wanaf alun mislama falu. Kalau orang terdahulu leluhur kami bisa melakukan, kami juga bisa melakukannya. Lalu harus begitu. Harus begitu. Nah, kalau orang aja ngandalkan nasab bahaya nanti, bisa tersalib, bisa terlibas oleh orang yang tidak punya nasab, bisa tersalib. Mana kejarian Mbak itu kadang-kadang pesantren itu uripe dudu kenang putra mahkota dulu, tapi kenang mantu. Kenapa? Mantu. Ikulah biasa kan. Lirboyo Kiai harus itu mantu. Sarang Mbak Maimun itu mantu Mbak Zubair itu mantu semua kebanyakan. Cuma kadang-kadang putra mahkota leyah-leyah nyantai apa terketurunan kita anaknya siapa kan dari nyantai. Nah mantu sing rasa pendatang ngaji kalau ngopeni santri jadi akhirnya yang menjadikan santri rame pondok rame siapa mantu. Jangan seperti itu, jangan sampai nattakilu bil ahsab, jangan sampai kadang-kadang ngaji anak turunnya asli ngaji ya males karena begitu ngurus ya dan sebagainya. Jadi lasna wa in kunna tapi jangan sekali-kali mengandalkan nasab, jangan sekali. Kalau leluhur kalian bisa berbuat seperti itu, saya juga bisa. Kalau bisa membuat cerita, saya juga bisa. Kalau bisa membuat sejarah, saya juga bisa. Jadi kira-kira man ana, jangan man abuna atau siapa bapak saya, tapi man ana, siapa saya. Nah, itu semangat yang dibangun oleh siapa? Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Wa aktsaru ma 'inda hadil furqah wallahu a'lam.
mati. Sesuatu ini. Dibuat. Oh,